Ave, Ave, Ave Maria, Ave, Ave, Ave Maria. Gadis bersahaja dipilih Tuhan, berhadapan muka dengan semua sahabat berkasih dimanapun saja berada. Kali ini kita bicara tentang Gua Maria. Gua tempat devosi kepada Bunda Maria. Gua tempat penghormatan kepada Bunda Maria. Gua tempat ziarah umat Katolik di seluruh dunia untuk menghormati Bunda Maria. Gua, mengapa harus di gua? Ini pertanyaan. Mengapa tidak di kapela saja, gereja saja, tapi harus di gua? Ada gua di Pulau Timor, saya sendiri pernah alami, ada patung Bunda Maria. Lilin banyak menyala. Tapi dekat gua itu ada pohon besar dan ada ular-ular. Saya takut. Tapi memang itulah kondisi gua, di mana ada kesejukan dan tempat binatang-binatang liar hidup, termasuk ular. Sekarang soalnya bukan di situ, tapi pertanyaan kita, mengapa di seluruh dunia kita menghormati Bunda Maria di gua? Ini ada kaitan langsung dengan peristiwa bersejarah di kota Lourdes pada tanggal 25 Maret tahun 1858. Waktu itu seorang putri bersahaja di kampung kecil namanya Lourdes di Prancis, namanya Bernadette. Dia mendapat anugerah melihat Bunda Maria, dan banyak orang tidak percaya. Di Lourdes pada waktu itu pastor paroki tidak percaya, dan karena Lourdes kota kecil itu menjadi kacau balau, maka polisi turun tangan, wali kota turun tangan, jaksa, hakim. Akhirnya Bernadette ditangkap dan diancam. Engkau berbohong, bilang melihat perawan suci. Bernadette katakan, tidak, saya tidak katakan melihat perawan suci. Saya melihat seorang gadis kira-kira berumur 17 tahun ada di gua. Jadi saya tidak tahu siapa dia. Kemudian peristiwa itu berlanjut. Akhirnya pastor paroki di Lourdes beritahu Bernadette, "Hei, kalau betul engkau bertemu lagi dengan itu wanita cantik, tanya dia punya nama siapa." Dan pada tanggal 25 Maret tahun 1858 itulah wanita cantik itu menyebut namanya, "Akulah perawan yang dikandung tanpa noda." Bernadette pergi ke pastor paroki, katakan, "Itu wanita cantik itu sudah katakan kepada saya, dia punya nama, akulah perawan yang dikandung tanpa noda." Sesudah mendengar itu, pastor itu mulai merenung, dan kemudian dia sendiri terpengaruh dan dia mulai yakin ini anak tidak tipu. Pasti dia sudah melihat Bunda Maria. Ini awal dari gua di Lourdes tahun 1858. Kemudian 4 tahun kemudian pada tahun 1862, jadi sesudah 4 tahun,
uskup di sana mengakui bahwa ini mujizat. Anak ini benar sudah melihat Bunda Maria. Maka di Lourdes itu ramailah orang berkunjung, dan ada orang yang sesuai dengan cerita dari Bernadette membuat patung Bunda Maria itu berpakaian putih dan berikat pinggang biru. Ini kira-kira seperti ini patung itu menurut cerita dari Bernadette. Maka di mana-mana sekarang ini kalau orang membuat gua, entah itu paroki atau komunitas atau biara, dimanapun saja mereka membuat gua, biasanya menempatkan patung Bunda Maria berpakaian putih, berikat pinggang biru. Ini patung Bunda Maria dari Lourdes. Jadi sahabat-sahabatku, kira-kira sudah bisa ikuti kembali mengapa kita menempatkan patung Bunda Maria di gua. Ini awal dari sejarah tradisi menghormati Bunda Maria di gua Lourdes. Lalu di mana-mana ada gua. Ini adalah rangkaian keyakinan kita untuk menghormati Bunda Maria sebagai perawan yang dikandung tanpa noda, ibu Tuhan, ibu kita manusia. Dialah yang menampakkan diri secara ajaib. Dan para sahabat berkasih, sampai sekarang ini Lourdes itu sudah menjadi satu kota dan tempat ziarah. Percaya atau tidak, setiap tahun menurut data, setiap tahun sekitar 3 juta orang berziarah ke Lourdes. Jadi rata-rata setiap hari itu sekitar 10.000 orang tiap hari. Kecuali pada bulan November, Desember waktu musim dingin, pengunjung berkurang. Jadi inilah awal dari devosi kepada Bunda Maria di gua. Jadi kalau kita katakan gua, maka itu dikaitkan dengan peristiwa mujizat di Lourdes, penampakan Bunda Maria kepada Santa Bernadette di Lourdes pada tahun 1858. Terima kasih Bunda Maria, terpujilah engkau di antara semua wanita, dan kami menghormati dikau sebagai ibu kami, ibu Tuhan. Doakanlah kami. Amin.